Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bahagia, kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu menjaga kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu kita biasakan, karena tidak ada bisa yang menjaga kecuali kita sendiri. Di dalam Al-Quran kan antara kebaikan dan ketidakbaikan, kejelekan itu banyak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan innal abrara lafi naim. Sungguhnya kebaikan itu adalah lafi naim, berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sungguhnya dosa itu adalah lafi jahim, akan membawa kepada neraka jahim. Maka hidup kita ini harus mengetahui hakikat dunia. Kalau kita tidak mengetahui hakikat dunia, maka hidup kita ini akan nyeleweng, akan mudah terombang-ambing, akan senantiasa mengikuti hawa nafsu kita. Maka kita harus paham hakikat dunia itu, dan kita sekarang berada di alam dunia yang menyatakan bahwa dunia itu adalah tidak kekal. Kita akan meninggalkan dunia ini. Yang kedua, dunia itu memang tempatnya ujian, tidak lepas daripada ujian kita semua. Dan yang ketiga, dunia itu tempat kita untuk beramal. Tidak ada amal kecuali di saat kita di dunia ini. Kalau sudah di kuburan nggak ada amal lagi. Kalau sudah di akhirat apa lagi? Jadi kita tinggal metik-metik saja. Kita ini menanam kok ya. Sekarang itu menanam, nanti metiknya itu ya kalau kita sudah di akhirat. Apa yang kita tanam dari kebaikan itu, sekalipun seberat biji sawi, akan nampak hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan ditampakkan itu hasilnya, itu ada. Nah, di dalam Al-Quran ini, bab ini diawali dengan firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah itu enggak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasib dirinya sendiri. Jadi kita itu enggak bisa menjadi orang baik, berbuat baik, beramal baik, amal soleh kalau enggak kita sendiri yang berusaha. Maka hidup kita itu kan, agar kita menjadi orang baik itu harus berusaha. Kita enggak bisa bin salabin menjadi orang baik, enggak bisa. Karena Allah sudah menyatakan kok, Allah itu enggak merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasib dirinya sendiri. Jadi kita berusaha terus, diantaranya kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Tapi kita bisa juga bergaul dengan orang-orang yang enggak baik, tapi tujuan kita adalah bagaimana orang itu bisa berubah menjadi orang baik. Kita dakwahkan, kita dakwai. Adapun menerima dan enggak menerima, ya itu urusan mereka. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, bilang kepada Ali kan, wahai Ali, sungguh ada orang yang dapat hidayah gara-gara kamu, itu khairun min humur ni'am. Itu lebih baik daripada unta yang merah. Unta yang merah itu unta yang mahal. Di dalam hadis lain juga Rasulullah SAW menyatakan, kalau engkau mengajak seorang kemudian lantaran engkau dapat hidayah, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik bila dibandingkan dengan dunia seisinya itu. Maka kita jangan sampai berhenti untuk menyampaikan kebaikan. Diterima dan enggak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dia ikut kita, berarti teman kita dalam kebaikan. Kalau enggak, ya sudah. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jangan bahagia. Jadi kita berusaha terus dalam hidup ini seperti lebah lah. Lebah itu kan buat beri manfaat terus kepada kita. Sampai Rasul menyatakan masalul mu'min kamasalin nikhlah. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti lebah. Lebah itu kalau hinggap di tempat yang baik, yang dimakan yang baik-baik, dan yang dikeluarkan juga sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik itu obat bagi kita. Dalam Al-Quran kan
yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi sifa. Lebah itu kan ada yang keluar dari perutnya yang bermacam-macam ya, ada lebah itu madunya itu ada madu randu, ada madu klengkeng, ada madu dan ada madu putih, ada madu merah, ada madu hitam, macam-macam. Dan itu syifa, itu obat. Nah sama dengan kita itu bermacam-macam orang, tapi hendaklah kita sama untuk menuju kepada amal yang soleh. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga memperingatkan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'din quwwatin angkasa. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang memintal kain ya, dengan baik, menyusun kain dengan baik, benang satu disusun benang, akhirnya menjadi kain yang bagus dipintal. Setelah dipintal kemudian diurai lagi. Biasanya kita itu di bulan Ramadan ya, makanya banyak penceramah-penceramah itu setelah Ramadan itu pesannya ayat ini. Kalau di bulan Ramadan itu kan isaknya itu penuh masjid, ya kan, subuhnya banyak, sedekahnya terus. Enggak salah sih, karena memang pahalanya dilipat gandakan bila dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Tapi yang diharapkan itu adalah setelah Ramadan itu. Coba kalau di bulan Ramadan itu diperbaiki sedekahnya, sholatnya, tarawihnya, kemudian lagi puasanya, kemudian lagi menjaga lisannya, itu bagus semua di bulan Ramadan itu. Nah setelah bulan Ramadan itu jangan diuraikan kembali. Sudah terpintal dengan bagus, susun rapi di bulan Ramadan selama bulan puasa, ternyata di luar bulan Ramadan ambiar semua. Maka kita berusaha ya, alhamdulillah kita yang terus istiqomah subuhnya, istiqomahnya ngajinya, istiqomah sedekahnya. Tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Inilah yang disebutkan dengan istiqomah. Maka ada istilah kun robbaniyatan walatakun ramadhaniyatan. Jadi hendaklah kamu itu senantiasa menyembah kepada Allah. Jangan hanya di bulan Ramadan saja. Nah ini tidak memandang usia. Makanya disebutkan juga dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Janganlah kamu seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, umurnya panjang tapi faqasat qulubuhum. Umur panjang tapi hatinya keras. Jangan seperti itu. Maka kita berusaha, yang berbahagia, kita itu menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Akidah kita jaga supaya tidak masuk kesyirikan-kesyirikan. Kemudian amal soleh kita jaga supaya tidak masuk riya. Jadi kalau akidah kita masuk kesyirikan, hapus sudah. Kemudian kita amal soleh, kita masuk riya, hapus juga. Jadi ini yang sangat menentukan, kita jaga. Maka disebutkan juga di dalam hadis Rasulullah menyatakan khairul a'mal atwamuha wa inqala. Sebaik-baik amal itu terus menerus secara kontinu dikerjakan. Wa inqala, sekalipun itu sedikit tapi kontinu terus dilakukan, itu lebih baik bila dibandingkan dengan sekali blek. Jadi misalkan kalau kita kok sholat malam 2 rakaat terus itu dilakukan karena mampunya kita 2 rakaat, tapi terus itu lebih baik bila dibandingkan sekali tapi langsung 11 rakaat, setelah itu tidak sholat lagi. Sedekah 1 juta blek sekali sudah. Tapi ada orang itu sedekah 100 rupiah, 100 rupiah, tapi terus itu lebih baik yang wa inqala tadi, sekalipun sedikit itu. Makanya hadis Rasulullah SAW menyatakan begini, ya Abdullah, hei Abdullah, la takun mithla fulan, jangan kamu seperti fulan. Kenapa? Karena yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Biasanya sholat malam, setelah itu belas sama sekali enggak.
Lebih baik dulu enggak, tapi sekarang iya, daripada terus setelah itu meninggalkan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa kita hidup ini di dunia ini adalah harus memahami dunia, bahwa dunia itu salah satunya adalah tempat kita untuk beramal, dan terus menerus kita biasa untuk melakukan secara istiqomah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.